Ada rangkaian ayat-ayat di dalam Al-Quran, ini disebut dengan ayat-ayat puasa. Mulai dari surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185, 186 sampai 187. Berarti dari ayat 183 sampai 187. Berapa ayat itu ibu-ibu? 5 ayat. 5 ayat ini membicarakan tentang perihal puasa. Walaupun sebagai seorang muslim kita tidak mencukupkan dengan ayat-ayat ini saja, karena masih ada lagi hadis-hadis yang menerangkan perihal puasa secara lebih lengkap. Tapi ayat ini sudah banyak membantu untuk kita memahami puasa itu seperti apa, bahkan menjelaskan tentang sejarah puasa sejak awalnya itu bagaimana sampai yang kita jalani saat ini dengan adanya syariat yang lebih sempurna, dengan syariat yang Nabi SAW sudah ajarkan secara lebih sempurna pada kita sekalian. Baik, saya akan bahas dari ayat 183. Sudah dibuka ibu? Bawa Al-Quran atau di HP? HP, insyaallah HP-nya canggih sekali berarti ibu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian as-siyam, berpuasa, kama sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, pada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, ayat ini pertama kesimpulannya menjelaskan puasa itu wajib. Puasa itu menjadi wajib. Terus yang kedua, ini disebut dengan istilah siam. Dalam bentuk yang lainnya bisa kita sebut dengan saum. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan puasa. Pengertiannya adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, menahan diri dari pembatal-pembatal, menahan diri dari pembatal-pembatal sejak terbit fajar subuh hingga terbenam matahari. Sejak kapan ibu-ibu? Terbit fajar subuh hingga tenggelam matahari. Nah, terbit fajar subuh ini nantinya penentuannya ini di negeri kita ini macam-macam ini ya, karena ada yang menggunakan jadwal yang seperti ada dari Kemenak, ada yang nanti plus 8 ya, ada lagi yang lebih daripada itu ya, nanti tergantung ibu itu nanti mau pilih yang mana. Jadi kalau mau pakai penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian yang ada, bisa saja ibu menggunakan yang plus 8 dari jadwal azan normal. Artinya walaupun di tempat lain sudah azan, tapi kalau ibu meyakini seperti itu, maka ibu mulai puasa dari waktu tersebut. Sejatinya waktu imsak kan ada di jadwal imsakiyah, itu ada namanya waktu imsak, ada waktu subuh. Waktu imsak itu cuma untuk kehati-hatian saja, itu belum terbit fajar subuh, tapi cuma kehati-hatian
ya 10 menit sebelum azan subuh. Kemudian sampai tenggelam matahari. Kita punya satu problem ini bagi yang senang traveling atau senang jalan-jalan dan puasa mau tetap puasa. Ya, tetap perjalanan mau tetap puasa. Misalnya mau pergi umroh di bulan Ramadan. Makin ke barat kan matahari belum tenggelam-tenggelam. Betul nggak? Matahari kan tenggelam sebelah barat kan? Oke. Kalau dia mulai terbang itu siang hari, maka ketika ke barat, dia ke barat terus. Itu matahari belum tenggelam-tenggelam, Bu. Sekarang, di manakah waktu berbuka puasa orang ini? Apakah waktu take off ikut Jakarta? Ataukah ikut di negara dia ini tiba di negara mana? Misalnya kalau di tengah-tengah dia sampai di India misalnya ya. Atau tunggu gelap dulu. Gelap itu artinya matahari sudah tidak ada. Mudah, Bu. Matahari sudah tidak ada. Kalau lihat nanti kita nyambung ke Al-Baqarah 187, di situ disebutkan summa atimus siyama ilal lail, summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Malam itu tandanya gelap. Sehingga resiko dia ketika dia di pesawat, maka tunggu gelap dulu. Ustaz, kalau begitu kalau sampai jeda belum tenggelam-tenggelam juga, resiko. Resiko, Bu. Itu kalau terbangnya ke barat, makanya pilih yang terbangnya ke timur. Nah, strateginya gini, Bu. Mau puasa di Saudi Arabia, berangkatnya sebelum Ramadan. Kan nggak puasa kan, belum puasa toh? Oke. Terus pulangnya pas puasa. Kalau pulangnya pas puasa itu berarti didiskon 4 jam. Tiba-tiba sampai Indonesia, alhamdulillah, wes maghrib. Padahal tadi saya baru makan sahur. Nah, sudah waktunya dia buka-buka gitu. Jadi problemnya tadi yang berada di atas pesawat tadi. Maka para ulama ada yang katakan dia bisa saja. Ini ada perbedaan pendapat. Dia ikut waktu take off-nya. Berarti take off-nya itu di Jakarta. Pendapat yang kedua, dia ikut di negara mana dia itu berada. Atau yang ketiga, tunggu gelap. Gelap itu kan tandanya cuma matahari sudah tidak ada. Nah, yang lebih bagus ini tunggu gelap saja, itu lebih memudahkan. Baik. Kemudian yang dia tadi imsak, dia tahan diri adalah pembatal-pembatal saja. Maka di dalam istilah puasa itu ada namanya pembatal-pembatal, nanti akan diterangkan di Al-Baqarah 187 pembatal-pembatalnya. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa ini bukan hanya syariat Islam saja. Puasa juga syariat orang-orang sebelum Islam. Puasa itu juga jadi syariat orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang menerangkan hal ini, Nabi SAW bedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatas sahur. Pembeda di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab yaitu makan sahur. Berarti puasanya orang Islam saat ini diberi keringanan makan sahur. Tapi puasanya ahli kitab berarti mereka puasa juga. Mereka tidak dikasih kesempatan untuk makan sahur. Berarti lebih enak puasa kita apa ahli kitab? Puasa orang muslim. Artinya begini ibu-ibu sekalian, ada syariat agama kita itu berasal dari syariat sebelum kita. Berarti kita masih ngikut, walaupun nanti dari sisi tata cara nanti ada yang berbeda, Bu. Tapi dasarnya puasa itu ada juga di dalam syariat-syariat sebelum kita.
ada syariat Islam juga, Bu, yang itu tidak ikut syariat terdahulu. Yang terdahulu misalnya dibiarkan boleh-boleh saja, namun dalam syariat Islam itu sudah tidak boleh. Contoh misalnya, Ibu tahu kisahnya Ashabul Kahfi? Ada berapa pemuda? Nah, PR ya, nanti cari dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi tadi jalan bersama anjingnya kan, anjingnya ikut tidur di goa tuh, tapi berada di luar goa, Bu. Anjingnya itu nggak masuk dalam goa, Bu, tapi berada di luar. Dalam syariat Islam, untuk seperti ini malah dihukumi tegas, Bu. Beda dengan syariat sebelum Islam. Orang Islam kalau dengan anjing, Bu, sikapnya adalah dia nilai ini adalah sebagai najis mughalladhah. Apa mughalladhah, Bu? Najis berat. Kalau dulu kisahnya Ashabul Kahfi ada tuh dengan anjing tadi, Bu. Ya, dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW nggak bisa. Tapi ada pelajaran yang hampir sama, yaitu anjing ini tidak ikut di dalam goa. Berarti anjing itu tidak boleh ikut dalam rumah, Bu. Kok bisa orang Islam pelihara anjing? Ada keringanan cuma untuk beberapa tujuan saja. Satu, untuk anjing apa? Pemburu. Tapi sudah dilatih. Anjing pemburu ini sudah dilatih, alias sudah sekolah dulu. Dilatih untuk apa? Berburu hewan tuh. Terus yang kedua, anjing ini digunakan untuk jaga tanaman. Atau yang ketiga, anjing ini digunakan untuk jaga hewan ternak. Ada tujuan tertentu saja. Dan para ulama samakan untuk zaman ini untuk anjing yang digunakan untuk anjing pelacak misalnya. Maka itu masih dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Dan kalau dalam syariat Islam ini tidak boleh, berarti hukumnya haram. Memeliharanya kalau tidak ada dasar tujuan seperti tadi, maka setiap hari nanti akan berkurang pahalanya 1 qirot. Ya, pahalanya setiap hari akan berkurang 1 qirot. Kurang lagi setiap harinya 1 qirot. Besok pelihara lagi 1 qirot lagi berkurang. Kalau dalam pembahasan hadis tentang sholat jenazah, 1 qirot itu sebesar Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Walaupun ada yang istilahkan qirot lagi dengan istilah yang lainnya. Yang jelas pahalanya berkurang. Artinya syariat Islam itu ada yang tidak setuju dengan syariat-syariat terdahulu. Dengan syariat-syariat terdahulu ada yang tidak setuju. Seperti tadi untuk masalah anjing, dan ada beberapa yang lainnya lagi. Baik, kita balik, berarti puasa dalam ajaran Islam itu juga sudah ada dalam ajaran orang-orang sebelum Islam, tapi nanti rincian ajarannya berbeda. La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau kita jalani puasa dengan benar, tujuan takwa itu nanti akan tercapai karena kita dilatih untuk jalani ketaatan. Tadi kurang lebih 14 jam dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, itu sudah dilatih untuk bertakwa. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan, karena dalam puasa itu bukan hanya tinggalkan pembatal, tapi hal-hal yang merusak puasa juga ditinggalkan. Apa contoh hal-hal yang merusak puasa, Bu? Apa contohnya? Apa contohnya, Bu? Ngomongin teman di grup WhatsApp, Bu. Masuk tuh. Nah, saya main sebut-sebut aja, Bu. Walaupun dasarnya pakai mukotimah dulu. Maaf ya, saya bukan maksudnya rasanya orang ya. Tapi pakai tapi lagi. Tapi ini dia itu sepertinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelek-jeleknya disampaikan semuanya. Kita bagi yang merusak puasa ada dua berarti. Ada yang namanya pembatal puasa, dan yang kedua itu ada yang namanya perusak puasa dari sisi pahala. Perusak pahala puasa. Yang pertama tadi apa? Pembatal puasa. Yang kedua perusak pahala puasa. Kalau pembatal puasa berarti puasanya batal, kewajibannya harus qadha.
kewajibannya harus apa Bu? Qadha. Kecuali nanti untuk satu masalah, yaitu kena kafarat besar, yaitu hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Terus yang kedua, perusak pahala puasa. Kalau kita sebut perusak pahala puasa, puasanya tidak batal, tapi apa Bu? Pahalanya berkurang. Bu, puasa tapi tidak sholat subuh, sah atau tidak? Puasa tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, masuk masjid pas buka, karena ada buka puasa dia malu ikut sholat Bu, nanti dikasih nasi kotak setelah itu. Sah? Hah? Sah atau tidak Bu? Sah atau tidak? Bagi ulama yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat kafir, puasanya tidak sah. Sedangkan bagi ulama yang katakan itu dosa besar, tidak kafir, berarti pahalanya berkurang, bisa jadi nggak dapat pahala sama sekali itu. Jadi kalau dibilang pahalanya berkurang, berarti dia tidak perlu qadha. Jadi kalau saya ya selalu nasihati ini, karena orang itu kadang lebih memilih puasa daripada memilih sholat. Puasanya bisa full 30 hari, tapi sholatnya bolong-bolong terus, dan itu masih diteruskan di bulan Ramadan. Padahal yang lebih penting Bu, Ibu ingat baik-baik Bu, yang lebih penting itu sholat dibandingkan puasa Bu. Orang yang sholat 5 waktu pasti rajin puasa atau tidak Bu? Iya. Tapi kalau orang itu puasa 30 hari full, apakah rajin sholat? Enggak. Belum tentu Bu. Maka ingatkan pada keluarga Ibu, ada suami, ada anak-anak, ada saudara, biar pahalanya tidak sia-sia. Ingatkan sholat. Ya, ingatkan sholat, itu sholat paling penting. Mikir sholat wajib aja dulu deh, kalau dia mikir sholat sunnah itu berat. Bahkan kita itu anehnya kadang lebih mikir sholat tarawih, tahu puasa itu gandengannya dengan tarawih, sholat tarawih lebih penting itu daripada sholat-sholat yang lain. Bahkan lebih penting sholat tarawih daripada sholat isya, daripada sholat subuh loh Bu. Ada orangnya itu, orangnya masih hidup Bu. Gak bisa kayak gitu Bu. Sholat tarawih itu disyaratkan sholat isya dulu Bu. Nggak bisa sholat tarawih langsung tiba-tiba datang tarawih langsung gitu, nggak ada isya. Oh Pak, tadi sholat isya? Nggak, saya tarawih saja, saya puasa Mas. Nggak bisa. Syarat untuk melakukan tarawih itu dilakukan setelah isya. Misalnya ya, kita lagi dalam perjalanan tapi mau tetap tarawih nih, maghrib, terus saya mau jamak dengan isya. Setelah Ibu isya, walaupun itu di waktu maghrib, berarti jamak takdim namanya Bu, Ibu bisa langsung tarawih, bisa langsung witir. Yang penting sudah kerjakan sholat apa? Isya. Tapi kalau isyanya belum, jangan dulu, kerjakan isya dulu. Sholat tarawih itu batasannya dari isya tadi sampai menjelang subuh tuh, sampai datang subuh. Jadi kita harus tahu kewajiban di sini Bu. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk jalankan ketaatan, untuk jauhi maksiat. Makanya tujuan takwa yang itu kita inginkan ketika kita jalani puasa. Lalu kita lihat ayat berikutnya, ayat 184. Allah berfirman dari surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Puasa itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Dalam setahun Bu, cuma 1 bulan saja.
11 bulan tidak wajib puasa. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah, puasa Ayyamul Bid hukumnya sunnah, puasa Senin Kemis hukumnya sunnah, puasa Daud hukumnya sunnah, puasa Asyura hukumnya sunnah, puasa Arafah hukumnya sunnah. Yang wajib cuma puasa Ramadan saja. Kecuali ada yang punya utang nazar. Ya, kalau utang nazar baru nazarnya ini jadi wajib. Ayyamam ma'dudat, puasa itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Terus Allah katakan, "Faman kana minkum maridon," siapa di antara kalian itu sakit, au ala safarin, atau bersafar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka ketika dia tidak puasa, dia ganti puasanya di hari-hari yang lain. Berarti ada uzur yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini, ada uzur orang boleh tidak puasa. Karena sebab apa? Safar. Karena sebab sakit. Ini saya gabungkan rinciannya dengan ayat 185. Terus dikatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat puasa, maka dia tidak puasa diganti dengan fidyah. Dia tidak puasa diganti dengan apa? Fidyah. Nanti saya rinci lagi, tunggu. Tapi dalam ayat lanjutannya dikatakan, "Faman tatawa khairan fahuwa khairul lah." Siapa dengan rela melakukan kebajikan, maka itu baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum. Siapa yang puasa itu lebih baik baginya, in kuntum ta'lamun. Bu, tadi kita sudah sebut kewajiban puasa, tapi di ayat 184 ini disebutkan bahwasanya siapa yang mau puasa silakan puasa, puasa lebih baik. Tapi kalau tidak puasa silakan bayar fidyah. Jadi dulu di awal-awal puasa, Bu, puasa itu pilihan. Yang mau puasa silakan puasa, nggak mau puasa silakan bayar fidyah. Ini belum kita bahas untuk tiang sepuh, Bu. Jadi dikasih dua pilihan. Bu, ibu di posisi ini kira-kira ibu pilih yang mana? Puasa apa fidyah? Iya, ibu pilih kayak begini teorinya kan, dan kalau sudahlah saya kasih makan aja lah, ngapain puasa mah. Karena kasih makan lebih ringan, Bu. Ibu nggak puasa. Jadi masih dikasih pilihan, kamu mau puasa atau kasih fidyah? Itu pilih terserah, Bu. Tapi kalau sudah sakit ya sudah, memang tidak puasa, nanti diganti. Kalau dalam keadaan safar tidak puasa, nanti diganti. Tapi waktu itu masih dikasih pilihan. Pilihannya mau puasa boleh, kalau tidak puasa berarti bayar fidyah. Tapi ayat ini tidak berlaku dikarenakan untuk fidyah hanya berlaku untuk orang yang tidak kuat puasa secara permanen. Apa permanen, Bu? Fidyah hanya berlaku untuk orang yang tidak puasa secara permanen saja. Ada permanen, ada temporer. Ini bahasanya terlalu tinggi, berarti ini bahasa akademisi ini. Apa, Bu, permanen? Terus menerus nggak bisa. Berarti siapa? Berarti siapa? Satu yang bayar fidyah. Ibu rinci yang bayar fidyah ini, Bu. Satu, orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak kuat lagi puasa. Nanti dia paling komentar gini, aduh Ustaz, saya nggak kuat lagi puasa Ustaz, saya hanya bisa bertahan sampai jam 9, saya pingin makan lagi gitu. Fisik nggak kuat, Bu. Itu tidak dipaksakan. Atau yang kedua, yang sakit menahun tidak kunjung sembuh. Sakit menahun tidak kunjung sembuh dan tidak bisa puasa, Bu, dia nggak kuat puasa dan nggak jelas dia sembuhnya kapan, masih proses penyembuhan terus, maka dia ganti dengan fidyah. Yang ketiga adalah, ini menurut pendapat yang saya pilih lebih kuat,
Jadi persisian para ulama yang ada. Yang ketiga adalah untuk wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, tapi dirinci Bu untuk 2 orang. Wanita hamil menyusui ini ada 2 macam Bu. Jika khawatir pada bayinya, maka kewajibannya qadha plus fidyah. Ada kata qadha di situ. Terus jika khawatir pada diri si ibu, maka kewajibannya hanya qadha saja. Kewajibannya hanya qadha saja. Saya ulang, jika khawatir pada diri bayinya, jika khawatir pada bayinya kurang ASI, bayinya kurang asupan makanan, berarti kewajibannya apa Bu? Qadha plus fidyah. Terus jika khawatir pada ibunya yang lemas Bu, maka kewajibannya adalah qadha saja. Kenapa ada qadha di situ untuk 2 kasus ini? Karena wanita hamil dan menyusui bukan sifatnya permanen, Bu. Berapa lama sih hamil dan menyusui, Bu? Berapa lama sih, Bu? 3 tahun kan? Masih bisa setelah itu, Bu. Kecuali, saya pernah sebutkan contoh Bu, kecuali hamil menyusuinya sampai 4 anak berturut-turut. Hamil nyusui, wis 8 tahun lah. 8 kali 30 aja sudah hampir 1 tahun tuh Bu, dia qadha tuh Bu. Tuh, kalau maraton itu Bu berturut-turut tuh Bu. Kalau yang ini karena berat berarti fidyah. Fidyah itu kalau sudah berat Bu, sudah terlalu banyak. Tapi yang sudah kejadian dulu, wes 2 anak dulu sudah bayar fidyah Bu, nggak usah mikir qadha lagi, wes rampung Bu. Ini cukup ilmu yang besok mau punya anak lagi. Untuk yang mau hamil lagi Bu. Oke, sudah tambah 1 lagi, fidyah lagi untuk sudah berapa orang tadi? Tadi yang sepuh, yang sakit menaun, terus untuk wanita hamil menyusui. Terus yang keempat, untuk yang terlewat bayar qadha puasa. Terlewat bayar qadha puasa. Apa maksudnya Ustaz? Ini bulan apa Bu? Sya'ban. Utangnya karena haid ada 6 hari. Di Syawal sibuk halal bihalal, jalan-jalan, liburan, nggak sempat bayar puasa. Di bulan Dzulqa'dah sibuk lagi, Dzulhijjah sibuk lagi, Muharram sibuk lagi, sampai Sya'ban masih punya 6, kelewat lagi. Orangnya masih ada Bu, masih hidup Bu dia Bu. Belum bayar-bayar, lewat Ramadan sampai Ramadan berikut belum dibayar-bayar Bu. Maka utangnya tadi berapa? 6. Nanti setelah Ramadan ini bayar utang 6 plus fidyah untuk 6 hari. Tadi berapa tadi? Puasanya 6, tetap bayar dong. Ditambahkan dengan apa Bu? Fidyah. Fidyahnya berapa hari? Untuk berapa hari? 6. Nanti bentuk fidyah akan saya jelaskan Bu. Yang penting tahu fidyahnya dulu. Ini saya kasih tahu yang ringan dulu Bu. Fidyah yang berat saya mau kasih tahu, tetapi nanti ngeri Bu nanti Bu. Saya kasih tahu yang ringan aja deh. Soalnya ada ibu yang dari SMP sampai SMA sampai kuliah sampai wis nenek-nenek belum bayar-bayar juga. Ada itu Bu. Itu berat. 6 tadi plus 6 fidyah. Jelas Bu? Oke, fidyahnya karena apa? Kelewat. Siapa suruh lewat-lewat Bu?
Karena tadi Syawal sibuk makan, Zulqa'dah sibuk makan, Zulhijjah sibuk makan, sampai Sya'ban makan terus Bu. Tinggal mepet berapa hari nggak mau bayar juga. Masuk Ramadan berikut belum terbayar. Padahal sehat Bu, sehat alhamdulillah Pak Ustadz. Kok belum bayar? Ya gitulah Pak Ustadz. Bukan lupa Bu, males. Sampai ada yang lupanya itu, saya lupa Ustadz dulu dari sudah berapa ya saya itu utang ya. Maka lebih bagus ibu itu segera bayar utang puasa. Ibu kalau mau milih antara puasa Syawal dengan bayar qadha Bu, mending pilih qadha Bu. Saya kalau dengan anak putri saya bilang, kamu gak usah puasa Syawal gak apa-apa, mending kamu qadha tuh, bayar tuh. Dia cuma hitung qadha saja. Puasa Syawal ya sunnah, tapi kalau qadha wajib. Ibu kalau ajarkan ke anak SMP, SMA, anak putri ibu, ya, itu nggak bisa, mereka itu nggak mau puasa lama-lama, suruh puasa sunnah, nggak mau. Tapi kalau suruh puasa qadha, suruh dia puasa Bu, dia masih mau itu. Jadi kan itu kewajiban, itu lebih dipikirkan daripada puasa yang sunnah-sunnah Bu. Yang penting utangnya lunas daripada numpuk nanti. Nah itu tadi tentang fidyah. Sekarang fidyah bentuknya apa? Di sini dalam ayat ini belum dirinci. Di sini cuma disebut fidyatun ta'amu miskin. Bentuknya ta'am, makanan. Kalau kita rinci bisa jadi dua Bu. Dari riwayat-riwayat yang ada kita bisa rinci jadi dua. Fidyah yang pertama bentuknya makanan pokok, berarti beras. Berasnya berapa banyak Bu? Kalau satu hari untuk fidyah, berasnya itu ukurannya 1 mud. 1 mud gini Bu, lihat, coba tangannya gini. Ini dikira-kira 6 ons, catat 6 ons. Berapa Bu? 6 ons. Itu berarti 1 hari. Kalau ibu tidak puasa 30 hari mau bayar fidyah, berarti tinggal dikalikan 30 kalikan 6 ons. Berapa kilo? Berapa kilo? 18 ya? 18 kilo saja. Pilihan yang kedua, karena ada cerita sahabat itu memberi makan pada orang dengan maksud fidyah, berarti bentuknya memberi makan. Ustadz berapa kali makan? Hah? Berapa kali Bu? MBG berapa kali makan Bu? Oke, sudah terjawab Bu sebenarnya. 1 kali makan kan bisa hidup aja kan bisa Bu. Maka cukup 1 kali. 1 hari tidak puasa berarti 1 kali makan. 30 hari tidak puasa berarti 30 kali beri makan. Cukup 1 makan dengan 1 bungkus. Bukan sahur sama buka Bu. Berarti 30 tadi dikalikan saja 1 bungkus makanan 1 hari itu Bu. Nah, di pondok kami Darus Solihin itu biasanya terima fidyah. Nah, kami buatkan ya porsi makan, ya nasi, ada lauknya, ada ayamnya. Terus nanti cari ke orang-orang miskin untuk disalurkan. Ingat catatannya, penyalurannya dalam bentuk makanan, walaupun nanti transfer dalam bentuk uang, tapi kan diwujudkan makanan. Penyalurannya dalam bentuk makanan disalurkan pada orang miskin. Boleh dipakai untuk buka puasa Bu? Boleh. Kalau yang buka puasa motornya bagus-bagus, orang kaya nggak boleh Bu. Cari orang miskin, anak kos-kosan kampus boleh? Boleh. Datang motornya lebih bagus pada motor ibu. Nggak bisa Bu. Cari orang miskin, karena kalimatnya sini to'amu miskin, beri makan pada orang miskin. Apa Bu? Terdampak bencana, butuh makan atau tidak? Butuh. Mereka susah? Susah? Boleh.
Baik, selanjutnya ayat 185. Masih nyambung ke ayat 184. Nanti kita bahas tentang sakit maupun tentang safar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas. Di dalamnya itu ada al-huda, ada petunjuk bagi kita, wal furqan, dan juga Al-Qur'an itu sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sini perintahnya Allah katakan, siapa yang menyaksikan awal bulan maka hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan awal bulan di sini, Bu, para ulama ikhtilaf. Beda pendapat. Ada maksudnya adalah lihat lokal, berarti cuma satu negara saja. Oh, kalau di Indonesia sudah terlihat hilal maka sudah cukup. Ada yang katakan bahwasanya enggak, ini berlaku internasional. Artinya kalau negara lain terlihat, di sini pun juga berlaku. Nah, maka wajar di negeri kita nantinya perbedaan hari raya karena di negara kita itu tolerannya luar biasa. Pemerintah itu sebenarnya tidak tegaskan untuk ikut siapa. Beda kalau jenengan di Malaysia, jenengan ada di Saudi Arabia, beda. Kalau itu dilarang berarti semua ormas itu nggak boleh buat macam-macam itu. Wong ada yang H-5 sudah lebaran duluan kok ada. Itu pun nggak ditangkap, itu cuma dinasihati aja. Dan itu tetap di hari raya itu. Maka dari sisi ini ya, untuk pemilihan tadi para ulama itu berbeda pendapat. Yang jelas kalau sudah masuk awal bulan terlihat hilal ya, baik sekarang sudah menggunakan cara hisab ya, yaitu dengan menggunakan perhitungan lebih teliti karena makin bertambah zaman, teknologi makin bagus, hal itu bisa diprediksi. Sebenarnya kita bisa prediksi kapan gerhana. Gerhana bisa diprediksi nggak, Bu, sekarang? Bisa. Bisa tahu jamnya sekian, antara jam sekian, daerah yang kena itu ini tahu. Oh, ini nggak lewat Jogja, tahu itu. Teknologi, Bu, kecanggihan. Maka siapa menyaksikan awal bulan maka dia hendaklah berpuasa. Nah, ayat 185 ini adalah ayat penegasan. Tadi fidyah itu tidak lagi jadi pilihan. Ayat ini menegaskan apa, Bu? Yang mampu puasa, puasa. Terus fidyah untuk orang-orang tadi saja. Jadi tidak ada pilihan lagi. Oh, silakan puasa atau silakan bayar fidyah. Fidyah tidak dikasih pilihan kecuali untuk orang yang berat puasa. Berarti yang kuat, yang sehat, yang mukim hendaklah berpuasa. Terus Allah lanjutkan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit? Sakitnya yang bagaimana? Sakitnya kalau kita bahas sakit yang boleh tidak puasa berarti sakitnya sakit berat, Bu. Kalau sakitnya cuma hacim terus gitu ya, itu masih kuat puasa, Bu? Masih sangat kuat. Kalau cuma pusing gara-gara mikir utang masih bisa puasa, Bu, walaupun utangnya banyak. Bukan dia langsung jadi sakit berat, enggak. Cukup sini kita maknakan siapa yang sakit berat dia tidak kuat puasa. Begitu juga untuk musafir. Kalau musafir di sini syaratnya musafir tidak pakai standar berat atau ringan. Yang penting disebut musafir, Bu. Musafir itu apa di dalam ayat ini? Sekarang Ibu catat. Musafir dalam ayat ini adalah satu, yang penting disebut bersafar. Disebut bersafar, Bu, syarat utama jarak minimal ditempuh 84 km. Jarak minimal ditempuh, Bu, pergi saja, bukan pergi pulang. Bukan pergi pulang, Bu. Oke, terus yang kedua, boleh tidak puasa kalau bersafarnya ada sebelum subuh.
sebelum subuh, karena subuh kan mulai awal puasa, Bu. Jadi safarnya harus sebelum subuh. Maksudnya apa? Gini, bisa jadi ada yang sudah makan sahur, niatan puasa, tapi baru jalan safar jam 9 pagi. Boleh atau tidak dia batalkan puasa? Jawabannya tidak boleh. Berarti bagaimana? Oh, ini sekarang dia masih dalam perjalanan nih. Dari malam hari ini sudah safar. Pas subuh, saya nggak makan sahur. Kenapa? Saya safar. Boleh dia ambil keringanan. Ustadz, yang umroh bisa seperti ini? Bisa. Kalau dia umroh di bulan Ramadan, tadi syaratnya, kalau umroh sudah jelas kan jaraknya. Tadi jarak minimal berapa? Oke, sudah tercapai itu. Terus malam hari nanti disuruh makan sahur, maaf saya nggak puasa. Dia sudah nggak niat, maka silakan dia tidak puasa, dia tidak dosa. Karena punya uzur apa? Safar. Dengan dua syarat tadi menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang bersengaja batalin puasa dengan cara safar, Bu. Berarti hari ini saya nggak mau puasa aja. Gimana? Saya mau pergi ke Semarang aja, itu sudah 84 km lebih. Biar apa? Biar puasa saya batal. Karena dia pingin siang-siang ini, pingin batalin, maka pasti tidak akan bisa tercapai. Karena apa? Dua syarat tadi tidak terpenuhi. Tadi ya, jadi dia bersafarnya itu sebelum subuh. Berarti sebelum subuh itu sudah keluar batas kota. Ini terserah, Bu, safarnya mudah pakai pesawat atau safarnya pakai mobil. Dia mau pergi ke Sumatera cuma dengan mobil saja, terserah. Jadi orang yang bersafar dia boleh puasa, boleh tidak puasa. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika safar itu ada pilihan puasa, ada pilihan tidak puasa. Tapi Nabi SAW pernah ingatkan orang yang bersafar, kok dia nekat puasa karena puasanya sudah berat. Sampai diceritain di dalam hadis itu, orangnya yang puasa ini, teman-temannya payungin dia. Karena dia sendiri yang puasa. Gitu. Biar dia kuat, semuanya payungin dia, biar dia kuat gitu. Ini kan sudah tahu kondisi berat, yang lainnya batal puasa, dia sendiri saja yang dilindungi. Berarti nyusah-nyusahkan diri. Kenapa, Bu? Ya itulah pokoknya seperti itu, Bu. Maka kalau dia sakit atau bersafar, maka dia nantinya kalau tidak puasa mengqadha puasanya di hari yang lain. Misalnya kalau dia tidak puasa di musim panas, maka dia boleh mengqadha puasanya di musim dingin. Musim panas itu biasanya siangnya panjang. Musim dingin siangnya pendek. Ustaz, kemarin kalau musim panas saya puasa bisa sampai 18 jam. Ini musim dingin cepat sekali maghribnya, Ustaz, cuma 10 jam saja. Berarti ada selisih 8 jam. Enggak masalah. Jadi orang yang puasa sebenarnya di musim panas, dia qadha di musim dingin juga boleh. Yang penting puasanya diqadha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu inginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak memberikan kalian kesulitan. Itu kemudahan bagi kita tuh. Ya, sekali lagi, sakit sebab tidak puasanya karena apa? Sakitnya berat. Tapi kalau musafir sebab tidak puasanya apa, Bu? Safarnya. Safarnya. Maka kalau ada seandainya yang lagi bersafar di bulan Ramadan, bulan tas, dia tidak puasa, kita kasih uzur ke dia. Oh, dia ini lagi safar nih. Biarin aja. Nggak usah ibu marah-marah. Ih, orang itu pemalas dia mah. Saya kuat-kuat aja kok dia buka puasa. Terserah dia, Bu. Siapa tahu memang dia dari sahur itu sudah bersafar dan dia sudah niat tidak mau puasa. Selesai, Bu. Biarin aja.
Tapi manakah yang lebih afdol antara puasa atau tidak saat safar? Jelas puasa lebih afdol. Tapi bagi yang tidak berpuasa juga ada keringanan. Kemudian Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu mencukupkan bilangan, sempurnakan puasa itu sampai sebulan penuh. Jika sudah selesai, walitukabbirullaha, bertakbirlah kepada Allah. Berarti ada takbiran. Takbiran mulai kapan, Bu? Kalau puasa sudah selesai. Kalau puasa sudah selesai. Ini saya jelaskan lagi, di negeri kita ini nanti ada besok nih kejadiannya besok ini, Bu. Itu nanti ada perbedaan nanti, Bu. Nanti ada yang mulai puasa lebih dulu, terus lebaran lebih dulu. Terus ada yang milih yang kedua. Dan ada yang memilih, Bu, yang ketiga. Pilih yang puasanya paling lambat, lebarannya paling cepat. Oh, tiba-tiba sholat. Mas, kenapa kau sholat, Mas? Waduh, ini paling cepat Ustadz, ini aja. Kemarin kayaknya kamu puasanya paling lambat deh. Nggak apa-apa Ustadz, yang penting paling cepat, ini juga sama saja gitu. Kita nggak punya prinsip, Bu. Seandainya ada yang sudah hari raya lebih dahulu, yang lainnya belum karena keyakinannya itu masih puasa, ya sudah jalani puasa, sabar-sabar gitu. Sudah, yang itu sudah jalani terlebih dahulu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, bertakbirlah pada Allah atas petunjuk bagi kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Terus di ayat 186 ini tentang perintah berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, ya, dia bertanya padamu, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yaitu tentang Allah, jawablah aku dekat. Allah itu dekat. Tapi Allah dekat dalam bentuk apa di sini? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Berarti Allah dekat pada orang yang berdoa. Artinya Allah ijabahi doanya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi bagiku perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Berarti disuruh taat, disuruh beriman. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Di sini perintahnya doa, Bu. Padahal ayat 185 sebelumnya bicarakan puasa. Nanti ayat 187 juga dibicarakan apa, Bu? Puasa. Doa terletak di antara dua ayat puasa, menunjukkan disunahkan berdoa saat puasa. Dan doa orang yang berpuasa mustajab. Kapan, Bu, doanya? Ya, bisa berdoa saat puasanya. Satu. Kapan lagi, Bu? Saat berbuka. Saat berbuka. Kapan lagi, Bu? Ya, seperti waktu umumnya juga, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Lebih-lebih lagi kalau kita berada di Lailatul Qadar, perbanyak doa saat itu. Lalu ayat yang terakhir, Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa berhubungan dengan istri kalian. Berarti malam hari bulan Ramadan boleh hubungan intim. Halal? Halal. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri itu mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah itu maha tahu bahwasanya kamu kadang berkhianat kepada diri kamu sendiri,
dan Allah itu mengampuni atas kalian dan Allah itu maafkan kalian. Ayat ini maksudnya dulu di malam hari itu tidak boleh hubungan intim, karena kalau sudah terlanjur tidur maka langsung lanjut puasa sampai maghrib, maka malam sudah tidak boleh lagi. Ada sahabat yang diam-diam nekat malam hari, karena itu berat bagi mereka, maka Allah kasih keringanan dengan diturunkannya ayat ini. Ayat ini menunjukkan masih bolehnya hubungan intim di malam hari. Dan ada pelajaran penting, Bu. Kalau peristiwa itu terjadi di malam hari, pasti ada yang dalam keadaan junub sampai azan subuh karena dari malam belum mandi-mandi. Betul? Maka ini jadi dalil boleh mandi junubnya setelah azan subuh masuk. Boleh puasa? Boleh puasa? Boleh. Tapi disunahkan mandi tadi dilakukan sebelum azan subuh. Terus dikatakan fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Pada saat ini campurilah mereka istri kalian dan carilah olehmu apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Jadi dari hubungan itu kalian bisa raih manfaat dengan adanya hubungan dan bisa untuk meraih keturunan. Terus Allah katakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terang bagi kalian fajar subuh. Sebelumnya itu berarti malam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai tenggelam matahari, tiba malam hari. Berarti malam hari bebas makan. Di sini juga jadi petunjuk bahwasanya dalam syariat Islam boleh makan sahur. Itu jadi keringanan untuk kita. Malamnya bebas untuk makan, makan terakhir jam berapa? Sahurnya makan terakhir jam berapa, Bu? Ya penting sebelum subuh itu sudah selesai. Kalau terjadi misalnya bangunnya telat, terus makan nih, satu suapan masuk, tek, sudah di mulut, Bu, terus azannya tepat waktu ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanan yang di mulut diapain, Bu? Dilepeh atau ditelan? Ditelan, puasanya batal. Itu kalau azannya tepat waktu menurut keyakinan ibu. Berarti harus diapain, Bu? Dilepeh. Ustadz, saya boleh tambah satu gelas minum nggak? Resikomu bangun telat. Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu mencumbu istrimu sedangkan kamu sedang beritikaf di dalam masjid. Berarti ini adalah perintah iktikaf. Lalu tilka hududullah fala taqrabuha. Ini adalah aturan-aturan Allah, janganlah kamu dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia supaya mereka bertakwa. Itulah 5 ayat yang membicarakan tentang puasa. Nah, lengkapnya itu sebenarnya diterangkan dalam hadis-hadis. Itu perlu digabungkan lagi dengan hadis-hadis yang begitu banyak yang menerangkan tentang pembatal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan sajian dari tafsir ayat puasa tadi, ayat 183 sampai 187 secara ringkas bermanfaat bagi kita semuanya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.